Halo gengs, balik lagi di cookbook gua. Hari ini kita bakal bikin kaldu ayam. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita masak yuk. Jadi pertama-tama kita siapin dulu panci, terus isi sama air keran aja. Karena ini kita pakai buat nanti ngerebus tulang ayamnya supaya kotorannya hilang dan bikin kaldu kita nanti lebih jernih dan lebih wangi. Jadi sembari kita nunggu air mendidih, kita siapin dulu ayamnya. Jadi sebelum ayamnya kita olah, harus kita bersihin dulu, gengs. Nah, kebetulan gue pakai tulang badan ayam atau kerongkongan. Jadi pertama kita potong dulu horizontal, kurang lebih kayak di video. Terus kita bersihin. Nah, itu bagian yang merah-merah tuh, yang di tengah-tengah, kayak bagian darah yang menggumpal, itu biasanya selalu gue buang. Karena menurut gue bagian itu bikin kaldunya wanginya kurang maksimal, sama nanti agak-agak keruh aja, nggak terlalu bening. Jadi bagian itu, kalian bisa lihat itu dibuang. Dan biasanya di bagian pinggir-pinggir bawah tuh suka ada kayak potongan-potongan lemak ayam. Itu gue trimming lagi atau gue potong lagi, dan bisa gue kumpulin untuk nanti kita bikin minyak ayam. Nanti bakal ada resepnya, bakal gue kasih. Jadi setelah dibuang bagian yang merah-merahnya tadi, nggak tahu mungkin itu darah yang membeku kali ya, kita cuci, lalu gue potong-potong. Kurang lebih satu kerongkongan itu potong jadi 4 bagian lah, supaya nanti direbusnya lebih gampang dan gak terlalu makan tempat. Udah deh, kita lakuin ke semua tulang ayam yang kita punya. Nah, untuk aromatiknya gue pakai bawang bombay, wortel, daun bawang, dan gue juga ada pakai kulit wortel. Jadi itu bekas motong-motong wortel ada kulitnya, itu bisa dipakai untuk bikin kaldu juga. Nah, ini ayamnya udah selesai dan kebetulan air juga udah mendidih. Jadi sekarang tinggal kita rebus untuk yang pertama kali. Yang kayak tadi gue bilang, ini cuma untuk ngebuang kotoran-kotoran dari tulang ayam yang udah kita potong-potong tadi. Berapa lama ngerebusnya, pokoknya patokan gue selalu sampai airnya itu mendidih lagi untuk kedua kalinya. Gitu aja gampangnya. Nah, ini kan airnya udah mendidih lagi untuk kedua kalinya. Nah, kalian bisa lihat tuh ada kotoran-kotoran yang ngambang di atas, yang warna putih, yang warna coklat. Jadi ini semua air rebusannya kita buang, kita sisihin tulangnya, lalu kita isi lagi sama air mateng. Gue biasanya pakai air mateng. Seberapa banyak diisinya, gue nggak pernah ngitung berapa banyak air yang dibutuhkan. Pokoknya patokannya adalah kurang lebih ya 4-6 cm lah di atas permukaan si tulang ayamnya. Atau ini biasanya gue ukur aja pakai jari kurang lebih. Nah, habis itu udah deh kita masukin aromatik yang udah kita potong-potong tadi. Wortel, daun bawang, bawang bombay masuk semua ke pancinya. Lalu kita start dengan api yang paling gede sampai dia nanti mendidih. Nah, ini kan udah mendidih, gengs. Udah rapid boiling istilahnya. Jadi tinggal kita ganti ke api yang paling kecil. Kurang lebih nanti kayak begini nih, gengs. Dia hanya simmering istilahnya, atau blubub-blubub kecil. Nah, ini akan kita diemin kurang lebih 1 jam. Nah, ini udah 1 jam kita masak kaldunya. Dicek kalau seandainya ada kotoran yang masih ada di atas yang ngambang-ngambang, dibuang atau istilahnya di skimming, supaya nanti kaldunya jauh lebih bersih lagi. Setelah itu kita masak lagi kaldunya kurang lebih kali ini lebih lama, 2 jam di api yang sama. Jadi total kita bikin itu kurang lebih 3 jaman. Nah, ini kaldu yang sudah kita rebus lagi selama 2 jam. Kalian bisa cek tuh, jernih banget. Dan kalau kalian cium, ini wanginya ayam banget dan sama sekali nggak ada bau amis ayam, karena tadi kotoran udah kita buang di awal dan kita skim juga. Setelah selesai, kita saring deh tuh semuanya, sisa-sisa rebusan, tulang ayam, sayur-sayurannya semua kita saring
sampai benar-benar bersih kaldunya. Nah setelah itu kaldunya kita tambahin garam. Fungsinya biasanya kalau garam untuk ya naikin rasanya sedikit, dan juga untuk banyak yang bilang sih katanya pengawet supaya lebih awet aja. Selanjutnya kita dinginin kaldu kita. Ini biasanya cara yang gue pakai. Jadi gue taruh di dalam baskom yang udah diisi air, karena menurut gue bisa lebih cepet dinginnya. Nah setelah dingin baru gue bagi-bagi, karena ada yang per 1 liter, per 2 liter, per 3 liter. Tapi umumnya biasanya per 1 liter sih gue baginya. Gunanya supaya makainya lebih efektif aja dan efisien. Kalau butuh 1 liter ya berarti ambil 1 bungkus. Kalau butuh 2 liter ya berarti 2 bungkus, dan seterusnya. Dan hasil jadinya ini dari pengalaman gua selalu mirip-mirip. Kalau gua bikin 6 kilo jadinya pasti kurang lebih 12 liter. Jadi kayak semacam kali 2-nya lah. Kalau gua bikin 4 kilo jadinya nanti 8 liter. Jadi kurang lebih gitu. Oke gengs, jadi hari ini sampai di sini dulu. Semua resep detailnya ada di kolom deskripsi, bisa kalian cek. Buat kalian yang pengen nanya atau mau request resep, boleh langsung tulis aja di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama resep-resep terbaru gue. Nama gue Daniel, sign out.